Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggunia Rahmawati dari Prodi PGSD dengan NIM 8603033556 dari UPBJJ Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Mari kita simak penjelasannya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu bisa mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 tahap pilar utamanya. Yang pertama ada ontologi, yang artinya memastikan pendidikan memiliki objek studi dan tujuan yang jelas terkait hakikat manusia, menjaga agar pendidikan tidak sekadar rutinitas mekanis, melainkan proses memanusiakan manusia. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi mengawasi metode, teori, dan pendekatan. Hal ini menjamin bahwa praktik pedagogis seperti kurikulum merdeka atau metode konstruktivisme memiliki landasan ilmiah yang valid dan objektif. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi mengarahkan tujuan pendidikan agar berlandaskan etika dan moral, memastikan ilmu pendidikan diterapkan untuk membentuk karakter dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai dalam memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mampu membentuk karakter moral serta kemampuan berpikir kritis. Melalui pendidikan, seseorang belajar mencari kebenaran, memahami nilai moral, serta mengembangkan cara berpikir ilmiah. Hal tersebut membuat filsafat ilmu terus berkembang sebagai dasar dalam memahami hakikat ilmu, metode, dan manfaat ilmu bagi kehidupan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut dengan pisau analisis karena menyediakan kerja yang radikal, kritis, dan komprehensif untuk membongkar akar masalah pendidikan. Melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, berbagai kebijakan dan praktik pendidikan bisa dipahami lebih mendalam untuk menemukan solusi yang tepat, efektif, dan manusiawi. Berikut adalah fungsi masing-masing pilar sebagai pisau analisis. Yang pertama ada ontologi dalam pendidikan, yang dimana berfungsi membedah apa yang menjadi tujuan, objek, dan esensi dari pendidikan. Analisis ini dipakai untuk memastikan apakah sistem pendidikan benar-benar memanusiakan manusia dan bisa membentuk karakter, bukan untuk sekedar mencetak mesin penghafal saja. Kedua ada epistemologi dalam pendidikan, yang dimana berfungsi membedah bagaimana pengetahuan diperoleh, metode pembelajaran apa yang valid, serta kurikulum seperti apa yang paling relevan. Yang ketiga ada aksiologi dalam pendidikan, yang dimana aksiologi ini berfungsi membedah untuk apa ilmu dan pendidikan tersebut digunakan. Analisis ini memastikan bahwa output pendidikan memberikan manfaat bagi masyarakat, menjunjung tinggi nilai moral, serta berlandaskan pada etika. Pertanyaan yang keempat, apa contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran? Filsafat ilmu mendasari pendidikan melalui cabang ontologi yang membahas tentang hakikat ilmu, epistemologi yang membahas tentang cara memperoleh ilmu, dan aksiologi yang membahas tentang nilai atau etika ilmu. Baik, yang pertama ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu berdasarkan ontologi, yang dimana ontologi membahas tentang hakikat ilmu atau objek yang dipelajari. Contoh konkret dalam ontologi itu seperti dalam pembelajaran IPA, guru mengajarkan tentang ekosistem dengan mengajak siswa mengamati lingkungan sekolah secara langsung. Hal ini bisa menunjukkan bahwa objek ilmu berasal dari peristiwa nyata yang dipelajari secara langsung. Yang kedua ada epistemologi, yang dimana membahas tentang cara memperoleh ilmu. Contoh konkretnya, guru menerapkan metode eksperimen di laboratorium
untuk melihat proses fotosintesis. Nah, dalam ini siswa bisa memperoleh pengetahuan dengan observasi dan pembuktian teori. Yang ketiga ada aksiologi, yang dimana membahas tentang manfaat dan nilai ilmu. Contoh konkretnya, sekolah menerapkan proyek peduli lingkungan seperti program mendaur ulang sampah. Pengetahuan yang dipelajari siswa digunakan untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial dan menjaga lingkungan. Kesimpulan dari ketiga contoh konkret penerapan filsafat ilmu itu, ontologi membantu menentukan apa yang dipelajari, epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu bisa diperoleh, dan aksiologi mengarahkan agar ilmu digunakan secara bermanfaat dalam kehidupan dan pendidikan. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.